Yesus menderita, sengsara dan mati karena kasih. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti seluruh kisah sengsara tadi, kita akan melihat bagaimana perjuangan Yesus dalam menghadapi penderitaan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci Dia. Meski berkali-kali Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, namun niat baik Dia itu tidak mampu meredakan kebencian, iri hati, dan dengki dari orang-orang Yahudi. Akhirnya Pilatus cuci tangan dan Yesus dihukum mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang lahir ke dunia ini, kesengsaraan, penderitaan, baik fisik maupun batin, dan kehilangan orang-orang yang kita cintai merupakan tamparan yang dahsyat dan menakutkan bagi kita. Hal ini terkadang membuat orang putus harapan, bahkan sampai pada krisis iman. Dan tidak demikian untuk Bunda Maria yang mendampingi jalan salib putranya mulai dari rumah Pilatus sampai Golgota. Maria setia mendampingi putranya yang menderita itu. Dan ada dialog yang tentu kalau kita tempatkan diri kita pada posisi Bunda Maria, melihat putranya yang disiksa itu, yang menderita itu, disalibkan sebagai penjahat, dan anaknya yang satu-satunya itu berkata kepada dia, "Itulah anakmu." Dan kepada Yohanes dia mengatakan, "Itulah ibumu." Sekali lagi Maria kembali mengungkapkan fiat-Nya. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Tentu ada pergulatan dalam hati Maria. Bisa dia melihat kembali proses ia mengandung dan melahirkan putranya itu. Dan kini dia dihadapkan suatu kenyataan yang sangat pahit. Anak tunggalnya itu harus menderita sengsara dan disalibkan sebagai penjahat. Tentu untuk seorang ibu akan sulit menerima hal itu. Tapi disinilah kebesaran hati dan iman Maria. Dalam situasi seperti itu, dia tetap mengandalkan Allah dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Kristus
Dia berusaha untuk mewujudkan kehendak Bapanya yang telah mengutusnya ke dunia. Dan apa yang dinubuatkan tentang dia dalam kitab suci, dia menggenapinya. Karena itu, sebelum dia wafat, dia menyatakan sudah selesai. Pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya sudah dilaksanakannya. Karena itu dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari kisah sengsara ini? Perseteruan Yesus dengan orang Yahudi. Pertama, menjadi orang benar dan baik itu tidak selalu diterima oleh orang. Tetapi apakah karena tidak diterima oleh orang karena kita berhenti berbuat baik dan benar? Jangan. Karena Allah ada di pihakmu. Kebenaran tetap akan menjadi pemenang pada akhirnya. Kejahatan tidak akan pernah menang. Meskipun berkali-kali orang melakukan kejahatan kepada kita, tetapi dia tidak akan pernah menang. Dan hal itu ditunjukkan dengan kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan esok dan selanjutnya. Yang kedua, penyesalan itu memang selalu muncul setelah kita melakukan. Tetapi lebih baik daripada sama sekali tidak sadar. Lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak merasa berdosa. Kita bisa belajar dari beberapa orang Yahudi dan para serdadu. Cara Yesus wafat itu unik. Dan mereka menyesali atas perbuatannya. Dan secara terbuka prajurit itu mengatakan, sungguh dia ini anak Allah. Ibu bapak, saudara-saudari, karena sudah terlalu panjang kisah sengsara, dua pesan itu sajalah yang saya bisa sampaikan. Tetaplah bertahan untuk berbuat baik dan benar, kendati orang tidak menyukaimu. Yang kedua, bertobatlah sebelum kata itu dilarang. Tuhan memberkati kita. Amin.